Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Karakan Fauzi. Saya mahasiswa HIA 2020 Universitas Mula Warman. Dan pada kali ini kembali bertemu dengan saya di video curhat filsafat part 3, dimana seperti biasa di video ini saya akan kembali berfilsafat dengan diri sendiri dan akan berfilsafat. Ya. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai pertanyaan saya sebelumnya, saya akan melakukan self-evaluation. Saya akan melakukan self-evaluation atau evaluasi mandiri terhadap video saya sebelumnya. Jadi untuk video saya yang sebelumnya itu terdapat beberapa kekurangan. Tentunya seperti biasa. Yang pertama itu menurut saya terdapat kekurangan dalam pembahasan pertanyaan menggunakan piramida berpikir filsafat yang menurut saya masih sedikit kurang tepat dan mungkin terkesan pendefinisiannya masih kurang jelas juga. Kemudian di video sebelumnya saya menjelaskan mengapa pertanyaan tersebut bisa muncul dalam benak saya, tetapi saya tidak mendefinisikan lebih jelas mengenai pertanyaan tersebut. Jadi ya mungkin pertanyaan itu masih sedikit kurang jelas mungkin. Kemudian untuk yang evaluasi terakhir itu hipotesis saya sebelumnya masih kurang berbobot dan terkesan terlalu terpaku kepada satu. So I think that is all for the self evaluation. Jadi ya mari lanjut ke pembahasan selanjutnya. Sama seperti video selanjutnya, kali ini kita akan membahas pertanyaan yang masih berbekas di benak saya, yaitu pertanyaan ini. Yaitu pertanyaan ini, ya siapakah jati diri saya? Dan sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai pertanyaan, kita tahu manusia selalu berusaha untuk menemukan kebenaran. Beberapa cara pun ditempuh untuk memperoleh kebenaran tersebut, antara lain dengan menggunakan berbagai macam cara berpikir dan berbagai macam teori untuk menemukan kebenaran. Dan kemudian sebelum saya lebih lanjut membahas mengenai pertanyaan ini, saya akan mencari definisi dari kata kunci akan pertanyaan saya. Jadi yang pertanyaan saya adalah siapakah jati diri saya? Maka yang perlu digarisbawahi di sini adalah jati diri. Jadi apakah definisi dari kata jati diri tersebut? Oke, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jati diri itu memiliki 4 definisi. Jadi yang pertama itu, jati diri itu membahas mengenai ciri-ciri atau gambaran terhadap benda atau seseorang. Dan yang kedua itu identitas. Yang ketiga, inti, jiwa, semangat, dan kemudian yang terakhir itu mengenai spiritualitas atau mengenai pencarian diri. Dan untuk mengenai definisi jati diri yang menurut saya paling cocok untuk mendeskripsikan pertanyaan saya adalah poin yang ke-1 dan ke-3, yaitu mengenai ciri-ciri dan jiwa serta semangat dan inti atau jiwa. Jadi pertanyaan saya ini lebih jadi jawaban yang ingin saya dapatkan dari pertanyaan ini tentunya berdasarkan dari definisi tersebut. Oke, selanjutnya mengenai teori kebenaran yang menurut saya cocok untuk dipakai untuk membahas pertanyaan saya, yaitu teori non-ilmiah cabang wahyu. Jadi sebelum membahas teori apa yang akan saya gunakan untuk membahas pertanyaan saya, jadi ada 2 macam teori kebenaran, dibagi jadi 2, yaitu teori ilmiah dan non-ilmiah, di mana teori ilmiah ini ilmiah dan teori non-ilmiah ini tidak ilmiah. Jadi teori ilmiah ini membahas suatu hal yang lebih detail, lebih spesifik, lebih rinci begitu. Sedangkan untuk yang non-ilmiah ini seperti kejadian-kejadian yang tidak bisa dibahas oleh sains sepenuhnya. Ya simpelnya begitulah.
Dan untuk kategori yang cocok untuk pertanyaan saya akan mengambil teori kebenaran non ilmiah. Dan di dalam teori kebenaran non ilmiah sendiri itu ada beberapa cabang, dan cabang yang akan saya ambil itu ada dua, yaitu cabang mengenai wahyu. Wahyu anak siapa? Wahyu anak siapa? Siapa anak wahyu? Siapa Wahyu? Mengenai wahyu dan intuisi atau suara hati. Kenapa saya mengambil cabang teori kebenaran non ilmiah ini? Karena yang pertama yaitu yang dimaksud wahyu di sini ya, pengetahuan yang diperoleh dari rasul ataupun orang yang memiliki ataupun bisa dibilang orang yang dianggap suci dan diberi wahyu atau diberi kepercayaan oleh Tuhan itu sendiri untuk menyampaikan kebenaran di muka bumi. Dan kalau dari Islam sendiri itu biasa disebut nabi atau rasul, adalah orang-orang yang terpilih untuk menyampaikan kebenaran. Dan kenapa ini berkaitan dengan pertanyaan saya? Karena pertanyaan saya mengenai jati diri saya, dan tentunya kebenaran mengenai jawaban ini korelasi dengan pertanyaan saya. Jadi ya saya pun punya something to do in this world. Saya punya purpose buat ada di bumi ini. Dan yang kedua itu mengenai inti atau suara hati. Adapun mengenai inti dan suara hati itu sendiri, yang dimaksud adalah pengetahuan yang didapat tanpa melalui proses penalaran, atau bisa dibilang kita menemukan jawaban tersebut atau solusi dari suatu hal itu di luar dari alam sadar kita. Dan relevansi antara teori ini dengan pertanyaan saya itu ialah ya karena I'm there indirectly my gut feelings trying to tell me who am I. Dan tentunya teori-teori kebenaran tersebut pun masih relatif, karena kita tahu kebenaran sendiri itu relatif. Jadi mungkin saja jawaban yang bisa saya ambil mengenai teori kebenaran ini itu ya my gut feeling says that I am someone. Baru begitu. Kita bicara soal gut feeling, kita bicara soal perasaan, bicara soal nalar yang ya begitulah, tidak punya standar dan relatif benar atau salahnya. Jadi ya this is not the best way to find an answer. Jadi untuk hipotesis mengenai kesimpulan beberapa jawaban dan teori yang telah saya sampaikan hari ini, I could say that saya bisa bilang kalau saya sebenarnya juga sama seperti manusia-manusia lain yang mungkin sedang kebingungan mengenai jati dirinya. Dan in the future kedepannya tentu saja seiring dengan bertambahnya wawasan filsafat saya yakin I will find the right answer. But for now, tapi buat sekarang hipotesis saya sementara, siapakah saya? Saya adalah orang. I think that's all from me today di video filsafat part 3. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman, mungkin bisa menambah referensi teman-teman sekalian mengenai filsafat. I think that's all from me. Thank you so much for watching. Hope you enjoy what I did here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out.